Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana menggunakan spreadsheet ya, khususnya Microsoft Excel, tetapi juga bisa spreadsheet yang lain, misalnya dari Libre, yaitu Calc atau WPS ya. Saya kira bisa diterapkan untuk konsep yang sama. Jadi pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan operasi matriks pada atau menggunakan spreadsheet ini, khususnya adalah Microsoft Excel. Oke, saya tidak akan mengulas atau mengulang kembali tentang apa itu matriks ya. Kita sekilas saja ada matriks rectangular, square, symmetric, diagonal, identity, null, triangular ya. Kemudian ada operasi matriksnya adalah yang paling sederhana adalah um, penambahan atau pengurangan, kemudian perkalian, ada transpose, ada inverse, ada yang lagi lebih kompleks adalah Cholesky decomposition dan seterusnya. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menunjukkan 4 operasi dasar matriks ini saja. Oke, yang lainnya nanti bisa dilakukan di tempat lain. Oke, jadi matriks ya, penambahan dan pengurangan sama seperti skalar ya. Kita tambahkan saja masing-masing elemen yang sama. Elemen satu baris 1 kolom 1 ya ditambahkan dengan baris 1 kolom 1, 2 dua ya, 2 dan 2, 3 3 dan 3 dan 3 ya, dari kedua matriks itu sama. Jadi contohnya ini ada matriks matriks A 2,2 dimensinya, matriks B 2,2, maka bisa ditambahkan dan dijumlahkan. Jadi kalau penjumlahan dan penambahan ini pasti masih ingat ya bahwa syaratnya adalah dimensinya sama. Oke. Jadi saya akan membuat matriks C hasil dari penjumlahan A dan B ini di sini. Nah, matriks A 2 kali 2, matriks B 2 kali 2, berarti hasilnya C adalah juga 2 kali 2. Oke, saya buat di sini. Nah, ini. Maaf, seperti ini. Oke. Nah, matriks penambahan kita bisa menggunakan oke, untuk lebih mudah kita kasih nama dulu. Nah, ini tadinya bukan A di sini ya. Ini adalah lokasinya. Nah, kita ganti saja di sini A dan di sini kita ganti B. Kita ganti B gitu ya. Dari yang aslinya kita ganti. Yang di sini tadinya bukan itu ya kita ganti A di sini untuk memudah. Sehingga nanti untuk melakukan operasi matriks penambahan matriks kita bisa setelah di highlight ya hasilnya jadi 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 hasilnya matriksnya adalah 2 kali 2. Nah, kita highlight, kita siapkan tempatnya dulu ya, 2 baris 2 kolom. Nah, kemudian highlight kemudian sama dengan ya bisa langsung A. Kalau sudah dikasih nama seperti tadi. A ditambah B. Oke. Nah, kalau pada operasi biasa Excel itu kita biasanya untuk mengentry menggunakan enter. Nah, pada operasi matriks kita menggunakannya adalah kombinasi kunci ini. Control, Shift, dan Enter. Tiga kunci itu, tiga button, tiga tombol itu. Jadi Control, Shift, Enter tekan bersama-sama. Atau Control dan Shift tekan bersama-sama, kemudian Enter menyusul. Jadi masih di hold yang dua kunci tadi. Control Shift-nya, kemudian Enter. Nah, seperti itu. Nah, penambahan juga sama. Dimensinya A 2,2 kali 2, B 2 kali 2, maka kita bisa menghasilkan pengurangan dari A dikurangi B seperti ini. Nah, bisa menggunakan seperti ini. Oke, kemudian V. Kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan. Oke, perkalian ada syarat khusus ya supaya matriks bisa dikalikan. Bahwa dimensi dalamnya harus sama. Matriks A 2,2 maka dia bisa dikalikan dengan matriks yang lain yang dimensi barisnya ini 2 kali 2 berarti harus bisa dikalikan dengan 2 kali berapa. Yang kolomnya bebas tapi barisnya harus 2. Misalnya oke, contoh matriks SF ini hasilnya adalah hasil kali dari matriks A dan matriks E. Matriks A adalah 2,2, dimensinya matriks E adalah 2,3. Berarti nanti hasilnya adalah matriks 2,3. Nah, seperti ini kita siapkan tempatnya. Kemudian sama dengan, nah kalau matriks multiplikasi, fungsi komennya adalah mmult. Nih. Kemudian ada ini di sini array 1 titik koma array 2. Nah, titik koma ini tidak semua komputer menggunakan setting seperti ini. Bisa koma juga, tergantung dari komputer masing-masing. Oke, array 1 titik koma array 2. Array 1 titik koma array 2. Ini. Tutup kurung, jangan lupa Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift Enter. Nah, oke.
Ini cara pertama. Nah, karena matriks A dan E sudah saya beri nama tadi, ya kan? Ini matriks ini kan matriks E. Ini di sini nih. Nah, yang ini adalah matriks A. Ini di sini nih. Oke, maka di sini bisa dengan mudah nih. Sama dengan mult matriks multiplication, kemudian A titik koma E tutup kurung sama dengan Ctrl Shift Enter. Nah, itu sudah. Oke, yang ini matriks sudah multiplication ya. Tadi sudah, ini juga sudah. Saya kasih warna merah. Nah, sekarang transpose. Transpose itu mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, bisa ada beberapa cara, tapi menggunakan transpose ini adalah menunya adalah transpose. Oke, jadi ini matriks E transpose, ini tandanya seperti ini. Atau saya kasih kode nanti. Oke, hasilnya adalah E transpose seperti ini. Nah, ini di sini tidak bisa menggunakan kode seperti itu, maka bisa menggunakan E transpose, misalnya seperti ET. Nah, E itu 2 kali 3 dimensinya, maka berarti transpose balik menjadi 3 kali 2. 3 baris kali 2 kolom. Nah, sama dengan transpose matriks E, karena tadi sudah kasih nama. Kalau belum dikasih nama, disorot sininya. Nah, seperti ini. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter, jangan lupa. Nah, oke. Itu matriks E transpose. Ini sudah transpose. Mudah. Balik dari kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Nah, inverse. Nah, inverse itu seperti kalau pada operasi skalar misalnya 5 itu di inverse menjadi 1/5. Ya. Nah, nanti matriks ini juga sama. Kalau matriks inverse itu setelah dikalikan dengan matriks aslinya, dia menghasilkan matriks identity yang diagonal, semua diagonalnya 1. Kita lihat. Ini matriks inverse ini 2. Tidak semua matriks bisa di inverse ya. Ingat pelajaran matriks algebra. Ya, oke. Saya tidak akan ke sana. Jadi matriks A ini kita akan inverse. Ini kita nama matriks A inverse. Ini saya kasih nama A inverse. Nah, ini hanya penamaan saja. Kalau di matriks algebra, matriks itu dilambangkan dengan huruf, biasanya huruf kapital ya. Kalau vektor huruf kecil. Oke. Nah, oke, A inverse ini matriks 2A 2 kali 2 kan kita inverse, maka hasilnya tetap sama dimensinya. Nah, komennya adalah M inverse. Nah, ini M inverse dengan cara highlight, tutup kurung, Ctrl Shift Enter, atau kalau ini tadi sudah kasih nama A-nya, maka tentukan dulu selnya karena 2,2 hasilnya, maka seperti itu. Maka kemudian sama dengan M inverse ini. Nah, kemudian matriks A karena matriks A yang di inverse. Nah, Ctrl Shift Enter. Oke, sudah. Nah, kita lihat sekarang matriks A inverse kali matriks A. Nah, ini adalah menggunakan tadi fungsi yang kedua, perkalian. Di 2 kali 2 kali dikalikan 2 kali 2, maka matriks hasilnya adalah 2,2 kali 2 juga. Oke, ini dicari 2 baris 2 kolom sama dengan mult. Tadi kan mult, matriks multiplication. Dari A inverse ditulis boleh A inverse titik koma A tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, ini kan matriks identitas. Matriks identity elemen diagonalnya adalah 1. Oke, nah ini pengetahuan ini nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan regresi dan menggunakan pendekatan inverse. Apa matriks? Nah, ini fungsinya seperti ini ya. Y sama dengan A kecil, intercept-nya plus BX, B adalah slope-nya. Nah, E-nya adalah residual, deviasinya. Oke, kalau dalam jumlah yang banyak, nilai tengah E adalah sama dengan 0, maka kita tuliskan E-nya menjadi hilang, Y sama dengan XB dalam bentuk matriks. X-nya desain matrix, B-nya adalah parameter yang kita cari, yaitu intercept dan slope, yaitu A dan B. Oke, kita pindah posisinya, dibalik kanan kirinya, XB menjadi sama dengan Y. Nah, kemudian kita tambahkan atau kita kalikan masing-masing ruas kiri dan kanan dengan X transpose X. Maaf, dengan X transpose. Maka hasilnya adalah X transpose XB, yang kanan menjadi X transpose Y. Nah, untuk mencari B, maka
X transpose X ini kita kalikan dengan X transpose inverse, karena tadi ini matriks kalau dikalikan dengan matriks inverse-nya adalah menjadi matriks diagonal 1. Nah, bilangan di sini nanti B dikalikan matriks identity maka sama dengan B. Nah, ini maka kita akan tuliskan seperti ini. Maka B sama dengan, ini karena matriks inverse X transpose X ini dikalikan dengan inverse-nya adalah matriks identitas, atau bisa hilangkan karena identitas I ya, diagonalnya 1. Nah, yang kanan menjadi X transpose X inverse kali X transpose Y. Oke, kita lihat. Nah, kita ini contoh angkanya, ini adalah regresi menggunakan Excel-nya, sudah ketemu intercept dan slope-nya, R kuadratnya kita tidak akan lihat ke sana. Oke, kita lihat contohnya saja bagaimana desain matriksnya untuk regresi. Jadi ada 2 kolom, yaitu yang pertama adalah untuk intercept-nya, kemudian yang ini adalah menggunakan data dari sini adalah untuk mencari slope-nya. Desain matriksnya seperti ini. Nanti dilihat lagi pada linear model ya, pendekatan matriks, bagaimana menyusun desain matriks. Pada video saya yang lainnya bisa nanti dilihat. Oke, kita akan mentranspose X. Nah, ini 2 kali 5 berarti hasilnya adalah 5 kali 2 hasilnya ditranspose berarti 2 kali 5. 3, 4, 5. Nah, sama dengan transpose. Ini sudah ada namanya X. Nah, kita tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Oke, itu sudah X transpose. Ini namanya XT, saya kasih nama XT ya, notasinya X transpose. Nah, Y adalah kita copy aja ini. Untuk desain Y-nya adalah vektor Y-nya adalah vektor observasinya. Oke. Nah, kemudian X transpose X. X-nya adalah 5 kali 2, X transpose-nya adalah 2 kali 5, berarti hasilnya adalah berapa ini? X transpose X-nya 2 kali 2. 2 kali 2. Matrix multiplication X transpose XT dengan X. Ya kan? Ctrl Shift Enter. Sudah ketemu. Nah, kemudian kita menginverse X transpose X ini. Inverse dimensinya sama, 2, dia, matriks aslinya 2,2, maka M inverse. Oke, kita sorot di sini. Nah, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Sudah ketemu dengan X transpose Y. X transpose-nya adalah 2 kali 5, Y-nya adalah 5 kali 1. Berarti hasilnya adalah 2 kali 1 di sini. Nah, oke. Matrix multiplication X transpose dengan Y. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Oke. Nah, sekarang adalah untuk mencari B ya, solusi dari intercept dan slope-nya, maka X transpose X inverse dikalikan dengan X transpose Y. X transpose X inverse ini 2,2 dikalikan dengan X transpose Y 2 kali 1 berarti hasilnya 2 kali 1 di sini nih. Menggunakan matrix multiplication X transpose X inverse ini titik koma jangan lupa ya, sesuai dengan setting komputernya, dikalikan dengan X transpose Y di sini. Tutup kurung, jangan lupa lagi Ctrl Shift Enter. Nah, ini ketemu intercept-nya minus 1,38 dan slope-nya adalah 0,54. Kita lihat di sini nih, kita bawah ya. Nah, ini hasilnya sama menggunakan rumus Excel regresi linear maupun dengan menggunakan pendekatan Excel. Bedanya hanya perbedaan desimal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, jika bermanfaat maka klik subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain.